Oh, halo. Halo, saya Rio dan kembali lagi di podcast ketiga saya. Jadi sebelumnya saya udah perkenalan, saya udah bahas tentang corona. Jadi hari ini kita mau bahas tentang apa ya? Oh iya, kita hari ini mau bahas tentang prodi saya sendiri, yaitu prodi Desain Komunikasi Visual. Nah, seperti yang kalian tahu di perkenalan pas video pertama itu, saya mahasiswa dari program studi Desain Komunikasi Visual di salah satu kampus swasta di Gresik, yang namanya minta saya, bukan saya saja tapi mahasiswanya lulukan berkali-kali supaya kampusnya jadi terkenal, kampus Universitas Internasional Semen Indonesia. Dan oke, kita cerita dari apa dulu ya. Oh iya, awal saya kenapa milih desain komunikasi visual. Jadi awalnya saya nyari seperti lulusan SMA yang lainnya, tapi saya lulusan SMK. Kalau lulusan SMA sih bisa bebas nyari kerja, kemudian ada yang nyari kerja sambilan dulu, atau yang nyari kuliah seperti saya. Tapi kalau di SMK kita pilihannya ada banyak, kayak kalau misalnya mau kerja ya monggo, lebih mudah karena kan kalau SMK lebih difokuskan untuk langsung kerja daripada yang SMA. SMK punya bos, tapi saya tetap sebagai lulusan SMK saya memilih untuk meneruskan jalur kuliah. Akhirnya saya lanjut di UISI, dan awalnya ketika di UISI itu saya bingung memilih program studi yang ingin saya dalami. Antara saat itu saya bingung memilih antara sistem informasi, informatika, dan desain komunikasi visual. Karena hobi saya sendiri yang lebih sering ke hal digital seperti bermain game, mengutak-atik komputer, dan pokoknya semua yang berkaitan dengan gadget itu hobi saya. Milenial banget ya, saya termasuk Gen Z sebenarnya, nggak tahu milenial apa Gen Z. Kalau milenial kan anak di tahun 2000 ke atas. Bisa jadi saya Gen Z, bisa jadi saya milenial. Jadi akhirnya karena guru-guru saya dan juga orang tua saya lebih melihat saya lebih condong ke bagian desain dan pekerjaan kreatif, akhirnya saya putuskan untuk pilihan pertama saya memilih desain komunikasi visual, dan pilihan kedua saya memilih sistem informasi. Dan akhirnya saya keterima di UISI. Akhirnya saya masuk ke desain komunikasi visual. Dan sebenarnya juga di desain komunikasi visual ada baik buruknya sih kalau menurut saya pribadi. Soalnya baiknya kita bekerja itu tentang sesuatu yang kreatif. Jadi kita memaksa otak kita supaya belajar di luar pokoknya intinya out of the box gitu. Kayak misalnya kita kalau misalnya belajar di sekolah kan kita harus mempelajari sesuai materi, terlalu scripted lah. Kalau misalnya kita belajar di desain komunikasi visual, kita dipaksa untuk berpikir kreatif. Jadi setiap mahasiswa yang ada di desain komunikasi visual itu dibebaskan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Meskipun sebenarnya juga ada keterkaitan dengan kata desain, jadi kita harus mengerjakan sesuatu dengan sesuai keinginan klien, tapi masih ada konsep kreatifnya lah intinya di desain komunikasi visual itu. Nah, kemudian kita mau bahas tentang yang ada kaitannya dengan COVID-19 lagi. Perasaan kemarin udah bahas COVID-19, kemudian hari ini kita bahas COVID-19 lagi. Jangan salahkan saya, ini salah yang memaksa membuat skrip. Jadi kita mau bahas tentang COVID-19 dan hubungannya dengan program studi saya. Ya, seperti yang saya ceritakan di podcast sebelumnya, kalau misalnya di masa pandemik COVID-19, coronavirus ini, banyak kegiatan yang berubah, tidak seperti biasanya, seperti perkuliahan, ujian nasional anak sekolah, dan banyak lagi orang-orang di luar juga kegiatannya udah mulai berubah, jalan-jalan udah mulai sepi, banyak yang pakai masker dan sebagainya. Nah, nggak beda jauh juga dengan saya sebagai mahasiswa, di mana saya pada waktu mendengar bahwa
pandemi COVID-19 sudah mulai masuk di Indonesia, apalagi pada waktu saya mendengar beritanya, kabarnya udah mulai dekat ke wilayah perkuliahan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang, dan ternyata di kota tempat saya berkuliah itu, Surabaya sama Gresik, itu sudah mulai banyak yang positif. Jadi saya agak bersyukur kalau misalnya saya dipaksa pulang sama orang tua saya. Jadi akhirnya mau nggak mau pihak kampus juga terpaksa melakukan tindakan terhadap virus corona ini dengan menyediakan perkuliahan secara online. Dan ini yang lebih bagus lagi yang saya terima di perkuliahan saya, bahwa kampus saya menyediakan kuota gratis bagi mahasiswa aktif untuk menjalani perkuliahan online selama pandemi virus COVID-19 ini. Yang saya yakin kuotanya nggak bakal cuma dipakai buat belajar online dan pertemuan online saja, tapi dibuat untuk yang lain-lain sebagainya. Saya nggak perlu sebutkan apa aja yang bisa dipakai dengan kuota itu, tapi kalian pasti tahu. Jujur saja setelah pandemi COVID-19 ini, kalau dilihat dari penugasan saya biasanya sebagai mahasiswa DKV itu nggak jauh-jauh amat sih bedanya. Kami tetap desain pakai komputer, bisa pakai HP. Kami juga melakukan, kebetulan saya lagi semester ini ada pekerjaan yang mengharuskan kami untuk riset sebagai berkelompok. Nah, tapi yang lebih mudahnya, karena kami tidak diperbolehkan untuk keluar karena pandemi coronavirus, kami jadi melakukan riset secara online. Yang mungkin buat sebagian orang itu dipermudah, tapi menurut saya ya memang dipermudah, karena kami nggak harus buang-buang tenaga untuk keluar. Namun informasi yang kami dapatkan semakin ya bisa dibilang luas, tapi bisa dibilang juga sempit, karena kami sebagai kelompok yang melakukan riset itu terpaksa melakukan semuanya melalui internet. Dan ditambah lagi, semua kalau misalnya kita pakai internet pasti menujunya ke Google. Nah, di Google itu semua yang kita ketik itu pasti muncul kan dengan mudahnya. Hasil pencarian tersebut seringkali muncul di hasil pencarian yang lain. Jadi semua yang kami cari itu kurang tersumber, mungkin bisa saya bilang. Yang saya maksud adalah sumber utama kami hanya dari internet saja, dan bukan dari orang-orang yang kami ambil informasinya, atau kami datang langsung ke tempat dan kami mengambil informasi dari tempat tersebut, seperti itu. Jadi ya ada kelebihan sama kekurangannya juga. Kelebihannya mungkin buat yang males-males mungkin agak terbantukan tugasnya ya. Tapi juga nggak berharap banyak juga sih kalau buat yang males-males, soalnya juga waktu mengerjakan juga masih tetap sama. Kemudian apalagi ya buat yang males-males mungkin lebih brutal lagi, soalnya di rumah kita kan udah kebiasaan enak, kecuali kalau misalnya di kampus kita kan, apalagi kalau ngekos ada teman-teman yang ngingetin buat ngerjain tugas. Nah, itu bakal terbantu banget kan buat ngerjain tugas. Apalagi mahasiswa desain komunikasi visual UISI itu sering banget ngingetin teman sesamanya buat ngerjain tugas supaya nggak ada yang ketinggalan. Itu yang saya senangi dari prodi saya di UISI ini. Jadi buat yang males-males itu, yang jarang ketemu sama temennya, jadi kurang terbantu sih. Apalagi kan sering juga ada yang di pekerjaannya dibantu sama temennya, kita ngerjain bareng, kita kerja kelompok bareng, itu juga yang kerja kelompok sama temennya itu juga nggak bisa dilakukan karena kita stay di rumah masing-masing. Tapi bisa juga sih kita kayak bikin grup gitu, kemudian kita bahas bareng-bareng apa yang lagi dipelajarin atau apa yang lagi dikerjain. Nah, pada waktu masa pandemi seperti ini juga sebenarnya kegiatan selain di luar kampus juga tidak berhenti begitu saja. Contohnya, saya sebagai mahasiswa desain komunikasi visual dan teman-teman saya membuat stiker. Ada stiker supaya kita stay safe di rumah gitu. Itu menarik banget dari teman saya yang bikin. Kemudian juga banyak yang bikin artwork
itu di-share di Instagram supaya orang lain bisa lihat, supaya kita bisa terus semangat meskipun kita di rumah. Kami juga nggak berhenti berkarya sampai di situ meskipun di masa pandemi virus corona ini. Hashtag DKV UISI juga masih tetap jalan. Ada banyak karya-karya yang tampil di situ. Mungkin bagian dari penugasan memang, tapi ada juga yang kami bikin sendiri. Saya juga turut ikut serta di situ, tapi saya nggak bisa bilang saya turut ikut serta. Ya saya bikin penugasan, kemudian ada yang beberapa saya bosen di rumah, kemudian saya bikin animasi stop motion simple gitu. Oke, sampai di sini saja podcast ketiga saya di masa pandemik ini tentang prodi saya sendiri dan hubungannya dengan COVID-19 dicoba disatu-satuin. Sekian podcast saya. Kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan, stay home, stay safe. Bye.